Bagian-bagian mana pada indera pengecap atau lidah yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk dalam mulut kita? Jelaskan. Bagian-bagian yang berfungsi dalam menerima adanya rangsang bagian mengecap pada lidah kita yakni pada bagian papillae. Nah, semua papillae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih yang umum dapat dirasakan pada monocydium glutamate atau MSG. Nah, kemudian bagaimana jalannya rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap atau reseptor pada lidah hingga terjadi respon? Jelaskan. Nah, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung syaraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke saraf pusat saraf pengecap di otak. Lalu, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Nah, adapun berikut ini telah saya tuliskan, di mana adanya makanan atau makanan basah, itu akan diterima stimulusnya oleh papila lidah, kemudian papila lidah akan meneruskannya kepada saraf gustatori, kemudian saraf gustatori akan melanjutkannya kepada medula oblongata, kemudian medula oblongata akan meneruskannya kepada talamus, dan talamus akan meneruskannya kembali kepada otak. Nah, kemudian otak akan memberikan respon terhadap stimulus yang telah datang. Lalu, apa yang terjadi pada lidah kita jika kita memakan makanan yang terlalu panas? Mengapa demikian? Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, maka lidah kita akan terasa panas. Nah, ini biasanya disebut dengan lidah panas. Ini akan mematikan fungsi taste bud atau yang penuh akan ujung-ujung saraf yang terdapat pada lidah, sehingga kita tidak dapat merasakan makanan untuk beberapa waktu. Next, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap? Nah, faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap diantaranya usia. Semakin turun atau semakin bertambah usia kita, maka akan semakin turun kerja dari indera pengecap. Yang kedua adalah suhu makanan. Biasanya semakin ekstrem suatu suhu makanan, terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan dapat mempengaruhi indera pengecap kita. Yang ketiga adanya faktor penyakit seperti bawaan, ada juga karena adanya faktor penyakit akibat sedang mengalami suatu sakit, misalnya flu atau pilek. Nah, biasanya kita tidak akan memiliki nafsu makan yang baik karena semua makanan yang kita rasakan itu hambar atau tidak ada rasanya. Dan yang terakhir adanya zat inhibitor. Nah, zat inhibitor ini adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi kerja indera pengecap kita tidak menjadi baik. Contohnya itu adalah kebiasaan merokok. Nah, di dalam rokok itu kan terdapat nikotin, nah, sehingga nikotin tersebut juga dapat menghambat adanya kerja dari indera pengecap kita.